Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Vincent Mokarpesi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya mau membawakan materi tentang implementasi manusia dan komputer. Pertama itu ada saluran masukan dan keluar atau input-output. Dalam interaksi ini, manusia dan komputer atau MK berinteraksi dengan sistem melalui saluran komunikasi, yaitu masukan dan keluar atau input-output. Saluran input merupakan cara manusia menerima informasi dari sistem visual, penglihatan seperti teks, warna, ikon grafik, auditory itu pendengaran seperti suara notifikasi, alarm, dan haptik atau sentuhan seperti getaran dan touchscreen. Saluran keluaran atau output, cara manusia memberikan perintah ke sistem seperti keyboard, mouse, touchscreen, dan voice input. Prinsip penting yaitu ada visibility, seperti informasi harus jelas terlihat, feedback, sistem memberi respon cepat, dan affordance adalah mudah dipahami cara pakainya. Contoh, saat menggunakan aplikasi, pengguna melihat menu atau visual dan mendengarkan notifikasi atau audio dan menyentuh layar atau input. Berikut ada perbandingan kecakapan manusia dan komputer. Manusia dan komputer memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama itu manusia memiliki keunggulan kreatif dan fleksibel, mampu mengambil keputusan untuk kompleks, dan memiliki institusi dan pengalaman. Sedangkan komputer cepat dalam memproses data, akurat dan konsisten, mampu menyimpan data dalam jumlah besar. Konsep penting dalam alat bantu tool, bukan pengganti manusia. Contoh, dalam pengolahan data keuangan, komputer menghitung angka dan manusia mengambil keputusan bisnis. Berikut ada otak manusia dan MK. Otak manusia berperan dalam mengelola informasi, mengambil keputusan, dan memahami sistem. Sedangkan otak menjadi di beberapa fungsi, yaitu persepsi atau memahami apa yang dilihat, kognisi, berpikir dan memproses informasi, sedangkan motorik atau melakukan tindakan. Dalam MK, sistem harus sesuai dengan cara kerja otak agar mudah dipahami dan tidak membingungkan. Berikut ada memori pada MK, yaitu memori manusia terbagi menjadi 3. Pertama ada sensor memori atau menyimpan informasi sangat singkat atau milidetik. Kedua ada short term, yaitu kapasitas terbatas kurang lebih 7 item dan mudah lupa. Ketiga ada long term memory atau LTM, adalah menyimpan informasi jangka panjang berdasarkan pengalaman. Implikasi dalam MK ini digunakan hindari tampilan terlalu kompleks, gunakan ikon familiar, dan gunakan kelompok atau checking. Contohnya itu menu aplikasi dibuat sederhana agar mudah diingat. Berikut ada pemecah masalah, yaitu ada pemecah masalah adalah proses berpikir untuk menemukan solusi. Berikut ada cara manusia menyelesaikan masalah, yaitu manusia bisa menyelesaikan trial dan error, pengalaman sebelumnya, dan pola berpikir logis. Dalam IMK ini, sistem harus membantu pengguna menemukan solusi dengan tepat dan tidak membingungkan. Contohnya fitur search yang membantu pengguna menggunakan informasi dengan tepat. Berikut ada keterampilan atau skill. Keterampilan dalam MK dibagi menjadi beberapa, yaitu motor skill, kemampuan fisik seperti mengetik, klik mouse, swipe layar. Cognitive skill, kemampuan berpikir, memahami menu, dan mengambil keputusan. Sistem yang harus dipahami adalah mudah dipelajari atau learnability, dan efisien digunakan atau efisiensi. Kesalahan dan model mental di sini adalah jenis kesalahan sleep atau
kesalahan tidak sengaja, dan mistake adalah kesalahan karena salah pahaman. Berikut ada model metal adalah cara pengguna memahami sistem jika model metal sesuai. Sistem ini digunakan dan minim kesalahan. Dalam IMK, sistem harus mengikuti cara berpikir pengguna dan digunakan sebagai desain yang familiar. Berikut ada psikologi kognitif, yaitu mempelajari proses mental manusia seperti persepsi, atensi, memori, dan pengambilan keputusan. Di dalamnya itu digunakan untuk mendesain tampilan yang mudah dipahami, mengurangi beban berpikir pengguna. Contohnya itu warna merah untuk error, cepat dipahami pengguna. Berikut ada desain interaktif, yaitu bertujuan menciptakan sistem yang nyaman digunakan. Prinsip pertama adalah usability atau mudah digunakan, efisiensi yaitu cepat, konsistensi adalah seragam, dan accessibility adalah dapat digunakan oleh semua orang. Tujuannya itu memberikan pengalaman terbaik atau user experience dan mengurangi kesalahan pengguna. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp yang mudah digunakan karena desainnya sederhana.